Pertanyaan yang sering kita selalu lontarkan setiap hari, mengapa DPR seperti tidak ada kerjaannya? Padahal kita butuh tenaga mereka. Banyak orang di jalan berkelakar. Kerja DPR itu cuman absen, tidur, lalu pulang dengan gaji besar. Tentu, itu bukan gambaran penuh, tetapi bayangan publik lahir dari kenyataan yang sering terlihat. Kursi kosong saat sidang, rapat yang molor, dan keputusan yang tidak menyentuh kehidupan rakyat. Bagi masyarakat kecil, DPR seakan hanya sebuah panggung megah yang jauh dari persoalan dapur rakyat. Yang membuat publik semakin geram adalah ketidakjelasan hasil kerja mereka. Rakyat melihat demonstrasi mahasiswa, protes buruh, jeritan petani, bahkan air mata nelayan, namun jarang melihat DPR benar-benar turun langsung mendengar dan menyelesaikan masalah. Maka tercipta jarak yang besar. DPR bicara di ruang ber-AC, rakyat menjerit di terik bawah matahari. Ironinya, DPR punya fungsi vital, legislasi, pengawasan, dan anggaran, namun publik sering hanya melihat pengesahan undang-undang yang kontroversial. Alih-alih menjadi benteng aspirasi, DPR malah dipersepsikan sebagai pintu masuk kepentingan oligarki. Maka wajar bila banyak yang sinis. DPR kerja untuk siapa sebenarnya? Untuk rakyat atau untuk sponsor? Ketika pandemi melanda, banyak rakyat kehilangan kerja. Banyak rakyat kehilangan kerja, sementara publik menyoroti DPR yang tetap sibuk memperdebatkan aturan-aturan yang dianggap jauh dari kebutuhan mendesak. Jadi bagi rakyat itu menambah rasa kecewa. Di titik ini DPR tampak seperti institusi yang hidup di realitas yang berbeda. Dia berbicara ikan yang terbang di udara. Salah satu faktor besar mengapa DPR tampak tidak ada kerjanya adalah komunikasi yang buruk. Mereka jarang menjelaskan hasil kerjanya dengan bahasa sederhana yang bisa dipahami rakyat. Yang sering terdengar justru kasus korupsi, cekcok politik, ataupun sidang gaduh. Akibatnya kerja yang mungkin ada pun tertutup oleh citra negatif. Di era digital, rakyat ingin transparansi, tetapi banyak aktivitas DPR masih serba tertutup, hanya muncul dalam potongan berita atau unggahan yang kaku. Padahal, jika ingin dipercaya, DPR perlu menunjukkan kerja nyata. Mendokumentasikan kunjungan, misalkan menjelaskan undang-undang dengan bahasa rakyat, dan berani berdialog terbuka. Masalah lain adalah gaya hidup sebagian anggotanya. Ketika rakyat mengencangkan ikat pinggang untuk menahan lapar, ada anggota DPR yang pamer mobil mewah, tas mahal, ataupun gaya hidup jet set. Kontras inilah yang membuat publik yakin DPR tidak kerja, sebab yang ditampilkan lebih banyak soal gaya ketimbang fungsi. Rakyat sebenarnya tidak anti DPR, mereka hanya ingin melihat kehadiran yang nyata. Turun ke sawah misalkan, ke pasar, ke sekolah rusak, ke rumah sakit penuh pasien. Bukan hanya saat kampanye, tetapi sepanjang periode jabatan. Jika itu dilakukan, DPR tidak akan lagi dipandang sebagai menara gading. DPR harus paham, kepercayaan publik adalah modal terbesar. Sekali hilang, sulit dikembalikan. Jika terus dibiarkan, DPR bisa menjadi simbol demokrasi yang mati. Ada acara
kelembagaan tetapi hampa dalam fungsi, seperti bayangan tanpa tubuh. Di akhir cerita, kritik rakyat sebenarnya sederhana. Kami ingin wakil yang benar-benar mewakili. Kami ingin DPR yang hadir, bukan sekedar nama yang dipapan absen. Kami ingin DPR yang bekerja, bukan hanya berdebat. Jika tidak, label Dewan Perwakilan Rakyat akan terasa sarkastis karena rakyat justru merasa tidak terwakili sama sekali.